Enjoy the moment, timnas Indonesia akan menghadapi ajang yang sebentar lagi bahwa timnas Indonesia akan berminta di ASEAN Cup atau Piala AFF Asia Tenggara. Setelah timnas Indonesia menuntaskan pertandingan terakhirnya di 2024 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, timnas Indonesia sesuai instruksi dari Sang Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir bahwa timnas Indonesia menurunkan secara resmi adalah skuad utama, yaitu skuad muda, lebih tepatnya yang berusia U22. Dan sahabat-sahabat Garuda, apakah ini dengan yang dikatakan oleh para nyinyiran yang disebut-sebut oleh antek-antek dan kroni-kroninya dari Bung Toel bahwa timnas Indonesia saat itu, timnas Indonesia tidak punya talent? Dan saat ini dibuktikan oleh Bapak Erick Thohir bahwa penurunan saat ini di Piala AFF yang disuka digembar-gemborkan oleh para penyinyir bahwa timnas Indonesia memandang Piala AFF itu adalah piala ciki-ciki. Dan sahabat-sahabat Garuda, ini adalah pembuktian bagaimana Bapak Erick Thohir dalam membangun tim ini, membangun chemistry dalam timnas Indonesia. Bagaimana tidak dalam sorotan tajam dari dunia sepak bola, lebih khususnya dari dunia tetangga, Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand. Bahkan ada dari salah satu mereka menurunkan skuad muda. Dan sahabat-sahabat Garuda, ini juga bagaimana menampik bahwa timnas Indonesia saat ini sedang dalam potensi besar. Bahwa timnas Indonesia untuk kedepannya memang ditargetkan lebih matang lagi. Sahabat-sahabat Garuda fan, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Saya cinta timnas Indonesia, tapi saya benci Bung Toel. Kalian tahu Bung Toel yang benci timnas? Katanya dia timnas sekarang banyak bulenya, ketimbang dulu bulenya sedikit. Memang bulenya sedikit, tapi kalahnya kan banyak. Jika diberi kesempatan kau berlatih di Portugal, berani gak? Berani gak? Yakin gak? Yakin? Pojasun saya minta tolong, mana mau Ustaz bisa kursi urusan urusan internasional mau turun, ya. Dan terbukti yang dipilih dari kalian 17 itu ketika ditandingkan kemarin dengan SSB terbaik Indonesia juga masih kosong-kosong. Kalau kamu nanti dari Portugal pulang ke Indonesia, kamu nggak punya mimpi, kamu ini sia-sia. Energinya Coach Justin, Mas Budi, Mas Ari, Mas Adam, dan yang lain itu sia-sia. Pak Paco sia-sia. 17 anak-anak yang terpilih ini, kalau nanti pulang tidak punya mimpi, pulang nggak punya mimpi, ngisi kami kata. Saya pastikan kalian di latihan sepak bola kemarin mimpinya belum tinggi, belum punya mimpi, barangkali mengalir tok. Ini nggak tahu harus pulang punya. Ya, nikmatilah, melentinglah. Setelah itu pulang, mimpilah. Ya, ada tuntutan lain Pak Patul? Ada. Sorotan yang menarik dari dunia olahraga, saudara, setelah membawa Indonesia tampil meyakinkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kini Tuah Sinteyong dinantikan di Piala AFF 2024. Banyak pihak yang optimis bahwa Indonesia ini akan menjadi juara untuk pertama kalinya di Piala AFF. Namun, nampaknya optimisme tersebut menemui berbagai kendala. Salah satunya adalah terkait pemain naturalisasi. Tentang pernyataan dari Sinteyong yang telah mengatakan bahwa kita semua tidak perlu berekspektasi tinggi tentang peluang dari timnas Indonesia untuk menjadi juara di Piala AFF tahun 2024 yang akan digelar mulai tanggal 8 Desember nanti, dan pertandingan pertama bagi timnas Indonesia adalah pertandingan tandang lawan Myanmar pada tanggal 9 Desember. Saya ingin membuat konten ini karena dalam beberapa jam terakhir saya melihat update di sosial media sangat masif tentang pernyataan dari Sinteyong ini. Bahkan ada juga berita yang mengabarkan bahwa media dari Vietnam sendiri mengutip pernyataan dari Sinteyong ini dan menyimpulkan bahwa Sinteyong tidak percaya diri. Kalau menurut saya bukannya Sinteyong tidak percaya diri, tentu dia tetap percaya diri. Dia adalah pelatih yang memang punya rasa optimis yang tinggi. Tapi dalam hal ini juga dia mengatakan secara jujur tentang peluang dari timnas Indonesia kita. Tapi kan bukan berarti bahwa Sinteyong telah mengatakan bahwa dia angkat tangan. Kan dia tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang dia mengatakan agar kita jangan
berekspektasi tinggi supaya tidak memberikan beban kepada para pemain. Artinya, dalam hal ini, kita juga sebagai supporter harus berpikir secara realistis, bahwa dengan mengandalkan para pemain muda, tentu akan sulit bagi timnas kita untuk menjadi juara. Mungkin juga akan sulit untuk bisa lolos ke final. Tapi kan bukan berarti para pemain tidak akan berjuang di atas lapangan. Sudah pasti mereka akan berjuang. Dan bukan berarti Shin Tae-yong tidak akan serius mempersiapkan tim. Sudah pasti dia akan serius mempersiapkan tim. Tetapi dalam hal ini dia mengatakan sesuatu yang jujur. Daripada dia memberikan kita harapan palsu dengan mengatakan bla 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 bahwa timnas kita kemungkinan akan menjadi juara, kemudian ternyata lolos dari fase grup saja tidak bisa. Kan itu adalah hal yang memang tidak boleh dilakukan oleh seorang pelatih. Jadi seorang pelatih itu juga perlu bersikap secara realistis dengan memberikan informasi yang jelas. Sebelumnya kan kita tahu Shin Tae-yong di turnamen manapun selalu optimis. Dan dalam hal ini menurut saya dia juga optimis, tetapi dia tidak ingin gegabah dengan mengatakan bahwa timnas kita kemungkinan akan menjadi juara atau targetnya adalah untuk menjadi juara. Karena yang akan bermain nanti adalah pemain-pemain muda yang memang mayoritas belum punya pengalaman bermain di level senior di sebuah event internasional. Walaupun ini adalah turnamen yang melibatkan negara-negara ASEAN, tapi tetap saja ini adalah event internasional. Dan juga kita semua tahu bahwa dari PSSI ingin adanya regenerasi bagi pemain-pemain muda kita yang nanti akan disiapkan untuk bermain di ajang SEA Games. Dan kemudian ada juga teman-teman kualifikasi Piala Asia U23. Kan tahun depan akan ada kualifikasi Piala Asia U23 yang kalau nggak salah nanti akan diselenggarakan pada tahun 2026. Jadi saya pikir ya Shin Tae-yong wajar mengatakan bahwa ya kita jangan berekspektasi tinggi dan kita perlu menurunkan ekspektasi kita. Tapi kan bukan berarti kita tidak boleh menyupport timnas Indonesia, enggak dong. Tetap kita harus support, tapi janganlah kita gembar-gembor di sosial media seolah-olah timnas kita ini akan menjadi juara. Gak bisa seperti itu. Karena sekarang yang akan diberikan kesempatan bermain adalah pemain-pemain muda agar mereka mendapatkan menit bermain, agar mereka mendapatkan jam terbang, agar mereka mendapatkan pengalaman, agar mereka bisa merasakan atmosfer bermain di level senior. Dan para pemain ini saya pikir layak mendapatkan kesempatan itu. Dan beberapa di antara para pemain yang dipanggil juga sebelumnya pernah, kita tahulah, membela timnas Indonesia U23 dan juga timnas Indonesia U20 dan juga timnas Indonesia U17. Jadi saya pikir ini adalah hal yang wajar pada saat memang Shin Tae-yong juga coba untuk mempersiapkan timnya dengan tidak memberikan beban kepada para pemain. Artinya dalam hal ini timnas Indonesia kita seharusnya para pemain bermain tanpa beban, atau istilah kerennya itu nothing tulus, gak perlu khawatir. Artinya kita semua tentu akan mendukung timnas kita, tetapi kita juga tidak boleh dalam hal ini memberikan mereka beban yang besar yang nantinya akan menyulitkan mereka juga untuk perform di atas lapangan. Biarkan mereka menjalankan tugas mereka di atas lapangan. Cuma memang dalam hal ini strategi dari Shin Tae-yong harus sesuai dengan kemampuan dari para pemain. Nah, inilah saya pikir yang nanti akan dia pelajari selama pemusatan latihan. Dan juga tanpa hadirnya para pemain diaspora Indonesia seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, dan juga Rafael Struijk tentu juga akan menyulitkanlah timnas kita. Karena seperti yang berkali-kali saya katakan, dan ini adalah faktanya, bahwa timnas Indonesia kita bisa perform at the top level seperti di Piala Asia U23 lalu, di kualifikasi Piala Dunia kali ini, dan juga sebelumnya di Piala Asia Senior bisa sampai lolos dari fase grup karena hadirnya para pemain keturunan kita yang selama ini bermain di Eropa. Itulah yang meningkatkan level permainan dari timnas kita, sehingga kelihatan perbedaan dalam level permainan. Jadi tanpa hadirnya para pemain diaspora Indonesia di Piala AFF ini, ya artinya memang sedikit banyak akan mengurangi kekuatan dari timnas kita. Yang tersebut, Pak, tidak ada kendala serius ya kalau kedua belah pihak itu bersepakat untuk melakukan naturalisasi ya. Karena naturalisasi itu bermula dari cabang olahraga. Di Kemenpora tugas kami adalah menganalisa, kemudian kalau dirasa memang sesuai dengan target yang sama-sama kita ingin raih, maka kita akan meng-approve-nya. Seperti contoh, misalnya kemarin Mas Menpora baru benar dilantik, kemudian ditanya mengenai dokumennya Kevin Dix. Ya kan, begitu sampai ke Kemenpora, beliau langsung ngecek, ya kan, mengadakan rapat, mengevaluasi, kemudian meng-approve di hari yang sama. Kemudian mungkin tanda tangannya mungkin bisa besoknya, tapi secepat mungkin gitu loh. Ya kan? Kenapa sih bisa tergolong cepat gitu, Pak? Berbeda mungkin dari tahun-tahun sebelumnya ya? Mungkin kita telah melihat adanya animo yang besar, kemudian progres yang meningkat. Kita tahu mungkin ya, mungkin 5 tahun yang lalu kita ranking FIFA kita sekitar 170, sekarang sudah 130. Nah, sukses ini adalah sukses bersama, baik dari cabang olahraga, dari PSSI, dari tim kepelatihan Shin Tae-yong, dukungan pemerintah, dan juga pemanfaatan atlet yang ada di dalam dan di luar negeri. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana kita misalnya kemarin di Timnas U23 bisa sampai juara 4 ya. Juara 4.
Kemudian timnas senior kita sukses ke babak 16 besar. Ya. Nah, sekarang kita sedang berada di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia yang mana kita sebelumnya belum pernah di titik ini gitu. Dan kans kita masih hidup loh. Iya. Ya kan? Masih besar, Ini kan akibat gotong royong bersama. Jadi bukan kerja satu orang, dua orang ini, tapi gotong royong negara sebetulnya agar memastikan timnas kita mempunyai amunisi terbaik yang legal secara hukum di Indonesia dan juga di mata FIFA. Kemudian kita sudah tahu dia bermain berapa kali, informasinya detail gitu kan. Jadi mereka pihak Rafael Struijk dan kawan saya di Belanda kaget gitu, kok kamu bisa-bisanya tahu gitu. Nah, Rafael Struijk itu sebetulnya informasinya kami dapat dari diaspora kita di Belanda. Lalu memberitahukan kepada saya bahwa ada pemain keturunan Indonesia di ADO Den Haag. Saya pikir awalnya Jordi Weerman. Oh iya. Saya pikir, saya bilang, oh iya dia Jordi Weerman kan. Saya pikir bukan, kata dia. Saya bilang, yang mana? Saya bilang, dia masih muda, masih di bawah 20 tahun. Loh, 20 tahun? Saya langsung tuh buka laptop, masuk ke, ada satu app juga tuh, app untuk Liga Amatir Belanda. Saya cek nih, U20, U21-nya ADO. Lalu saya melihat wajahnya Rafael Struijk ini. Saya langsung melihat, wah ini bukti permulaan yang cukup ini. Saya screen capture, yang ini bukan. Saya tanya sama kawan saya, kata dia, oh iya nih, kayaknya iya nih. Saya coba confirm lagi sama kawan saya yang suka sepak bola. Nah, sambil kita, cari tahu, kita juga bertanya, ya kan? Ketika dikonfirmasi, ya kita masukkan ke database keturunan Indonesia, /Suriname. Dan ternyata benar, Indonesia dan Suriname. Oh gitu. Berarti ibaratnya Rafael Struijk itu adalah momen yang paling unik sebenarnya, karena kan nggak tahu, makanya maksudnya Bapak berekspektasi si Jordi Weerman, ternyata malah ini ada juga gitu. Betul. Jadi kita menemukan pemain ya sekarang sekarang sudah beda, di mana bahkan pemain itu walaupun kita sudah tahu, bahkan mereka reach out duluan. Oke, misalnya saya kasih contoh Jens Raven. Gelaran Piala AFF yang tidak masuk di kalender resmi FIFA membuat klub-klub luar negeri yang menjadi tempat pemain diaspora timnas Indonesia berkarir tak mau melepas pemainnya. Saudara, ada 33 pemain yang dipanggil oleh Sinteyong menjadi bagian dalam skuad timnas Indonesia sementara. Mayoritas adalah pemain muda dari Liga Domestik, baik Liga 1 maupun Liga 2. Nah, beberapa pemain di sini memang tercatat menjadi langganan timnas kelompok usia seperti Arkan Fikri, Ronaldo Kuateh, hingga Kakang Rudianto. Ada pula pemain yang untuk pertama kalinya memperkuat skuad Garuda seperti penjaga gawang Erlanda Setio dan Armando Obat Oropa, pemain asal PSBB Biak. Maksud kami PSBS Biak, saudara. Nah, bahkan pemain-pemain muda ini tidak pernah sekalipun mencicipi untuk tampil di turnamen sepak bola se-Asia Tenggara Piala AFF. Namun, perlu diingat bahwa 33 pemain ini masih akan diseleksi untuk mendapatkan 23 pemain dan membela Indonesia di Piala AFF nanti. Selain dihuni oleh pemain muda, skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF juga berisi pemain-pemain yang tampil di skuad senior dan berkarir di luar negeri. Baik Asnawi Mangkualam yang bermain di Port FC, Pratama Arhan pemain Swan FC, dan Justin Hapner yang main di klub Inggris Wolverhampton Wanderers U21. Pemain lain adalah Rafael Struijk yang bermain di Brisbane Roar, Marcelino Ferdinand yang bermain di Oxford United Inggris, dan Ivar Jenner yang dari FC Utrecht. Namun, hanya Asnawi, Pratama Arhan, dan Marcelino yang pernah tampil di ajang Piala AFF. Namun, kabar terbaru, dua pemain yang berkarir di luar negeri, Justin Hapner dan Ivar Jenner, terancam batal perkuat timnas Indonesia di ajang turnamen Piala AFF 2024. Ini karena Hapner tengah perkuat Wolves U21 di berbagai kompetisi sepanjang Desember. Sementara Jenner masih membela Jong Utrecht di kompetisi divisi kedua Liga Belanda, SD Divisie, hingga 21 Desember 2024. Sementara Rafael Struijk hanya bisa bermain jika Indonesia lolos ke semifinal. Namun PSSI memastikan pemain abroad lainnya, Asnawi dan Marcelino, tinggal menunggu waktu bergabung ke timnas. Sedangkan Pratama Arhan akan bergabung pada 1 Desember nanti. Meski beberapa pemain senior turut dipanggil oleh Sinteyong, tidak ada nama Martin Pas sebagai penjaga gawang. Pelatih berpaspor Korea Selatan itu justru mempercayai gawang Indonesia dijaga oleh pemain-pemain yang berlaga di Liga Domestik. Ya normal sih, nggak beda jauh sama Thailand juga sih, jadi situan aman. Kami lebih fokus kepada tim kami aja sih, walaupun kami cuma U22, tapi saya yakin dengan tim, dengan pelatih, kami bisa memberikan. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, setuju dan tidak setuju. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia.
Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda akan terbang tinggi. Bersama saya, salam olahraga.